Perkenalkan, nama saya Lavino Santukase. Di sini saya akan eh, menjelaskan TASKWN tentang tindakan tidak mampu mengendalikan diri. Ya, kita lanjut saja. Ya, pertama, ciri-ciri tidak dapat mengendalikan diri itu ya, yang pertama, orang-orang biasanya tidak dapat mengendalikan emosinya, terus melampiaskan kemarahan terhadap ke suatu benda, baik itu biasanya sih benda benda mati ya, seperti meja, kursi atau apapun itu sejenisnya. Dan kemudian ada tidak mau mendengarkan orang. Ya, ini biasanya sering terjadi juga sih, karena saya pernah mengalaminya juga ya. Jadi saat kita emosi, orang-orang memberi nasihat ya, karena kita saking emosinya kita tidak mau mendengarkan perkataan orang tersebut. Ya, kemudian lebih memilih untuk menyendiri saat dalam keadaan emosi. Kalau ini secara pribadi saya lebih ke sini sih sebenarnya. Saya lebih memilih untuk sendiri saat saya emosi. Ya tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kemudian contoh nyata. Contoh nyatanya dalam kehidupan saya tuh biasanya saya tidak dapat mengendalikan emosi itu kalau saya sudah stres, baik itu dalam mengerjakan tugas atau bermain game. Ya, biasanya dalam kedua hal tersebut sih. Ya, kalau saya emosi ya kadang gebrak meja, nendang kursi. Tapi biasanya saya lebih milih untuk menyendiri sih. Jadi nyari tempat yang sepi di dalam rumah atau biasanya dalam kamar juga sih. Ya gimana ya? Itu tuh saking stresnya karena nggak kekontrol gitu, dan juga emosi karena tugas terlalu banyak juga. Itu tuh membuat saya berpikir bahwa eh, ini nih kenapa nggak kelar-kelar gitu loh. Terus kapan kelarnya, juga harus besok lagi atau lusa, itu kan juga membebani pikiran juga tentunya. Dan juga kalau dalam bermain game, misalkan saat bermain itu kalah terus atau mati-mati terus, itu kan kadang juga kesel sendiri dan juga emosinya naik gitulah, pastinya ingin menang lah, tapi gak bisa-bisa ya karena dengan kesulitan yang tinggi. Terus mungkin itu aja contoh nyata dalam hidup saya yang sering terjadi ya. Selain dua hal tadi ya, kalau nggak stres karena tugas ya kesel karena main game itu. Kemudian kita lanjut ke cara mengatasinya. Iya, cara mengatasinya di sini ya, pertama ya kalau saya melakukan aktivitas yang disukai. Jadi saya selain kalau misal saya emosi bermain game ya, jadi kan nggak ada mood buat main lagi ya, saya baca komik atau semacamnya gitu biar bisa menghibur diri sendiri. Terus berpikir positif, jangan berpikir negatif terus, karena kalau itu masalah atau emosinya itu terus dipikirkan malah nggak selesai-selesai. Terus misalkan kita juga memaafkan orang yang kita sakiti. Misal saat kita emosi tadi, kita nggak sengaja menyakiti perasaan orang yang telah nasihati kita ya, paling nggak kita harus memaafkannya lah biar kita lega gitu. Kayak gimana ya, rasanya lega aja, biar orang itu tuh tahu kalau kita tuh masih bisa memaafkan lah paling nggak. Kemudian tidak membesarkan masalah. Nah, tidak membesarkan masalah di sini ya tentunya kalau emosi ya dalam hal tadi, misalnya ya, kesal bermain game atau uh, apa stres karena tugas itu ya udah, kalau bisa jangan dipaksain terus buat nyelesain itu.
kasih waktu untuk istirahat lah, atau berpikir positif tadi. Karena kalau dilanjutin pasti malah akan nambah besar masalahnya. Terus ada, hindari situasi dan kondisi yang dapat memicu kembalinya emosi kita. Ya misalnya kalau kita lagi emosi malah kita uh, ketemu sama orang-orang yang malah gimana ya, ya sifat sifat mereka tuh kayak kurang mengenakan gitu, terus dilampiaskan ke kita, kan itu pasti situasinya nggak enak, malah kita tambah emosi juga, dan itu malah membesarkan masalah juga. Nah, lebih baik itu dihindari, karena daripada menambah emosi mending kita pergi dari sana aja untuk meredakan emosi kita. Terus yang terakhir tuh jangan apa ya, jangan membesarkan masalah yang dialami. Jadi kalau tadi kan tidak membesarkan masalah yang kita alami dalam hidup kita. Kalau ini tuh lebih ke mana ya, maksud saya itu lebih ke pribadi kita sendiri gitu loh. Jadi jangan gimana ya, pokoknya jangan cari masalah terus lah, karena emosi terus kita kemana-kemana gitu. Hawanya sama bawanya emosi kan, orang-orang di sekitar kita kan juga nggak enak, apalagi teman-teman kita kan. Nah di situ tuh mending lebih baik jangan. Jadi terus calm, berpikir positif, dan paling enggak gimana ya, tenang lah setenang mungkin. Jadi orang-orang tuh kalau ngeliat tuh ya paling enggak mereka masih mau untuk menasihati kita gitu. Kalau bawanya emosi kan mereka udah males gitu. Jadi jadinya ya udah dibiarin aja, emosi udah biarin emosi gitu. Jadi paling enggak berpikir positif, tetap tenang gitu dalam masalah atau emosi kita yang saat ini kita alami. Ya mungkin itu saja sih yang dapat saya jelaskan dari TAS KWN ini atau kewarganegaraan ini yang dengan materi tidak mampu mengendalikan diri. Ya, saya Lavino Sendokase, terima kasih.